Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kidung Agung pasal 4 ayat 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Majas simile. Apakah majas simile itu? Majas simile adalah gaya bahasa kiasan pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung karakteristik yang serupa, yang dinyatakan secara eksplisit dengan memakai kata penghubung bagaikan, ibarat, laksana, seumpama, atau seperti. Apakah majas simile ada dalam Alkitab? Jawabannya ada dan cukup banyak contohnya. Contoh yang sangat terkenal tercantum dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6 yang membahas tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pemazmur menggambarkan karakteristik dari orang benar dan orang fasik tersebut dengan menggunakan majas simile. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 3. Tetapi sebaliknya, orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Mazmur pasal 1 ayat 4 dan 5. Sahabat-sahabat Kristus, orang benar dan pohon yang ditanam di tepi aliran air jelas merupakan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung karakteristik yang serupa, yaitu hidup dalam kepastian kelimpahan. Demikian juga orang fasik dan sekam yang ditiupkan angin jelas merupakan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung karakteristik yang serupa, yaitu hidup dalam ketidakpastian yang berujung pada kebinasaan. Lanjut ke contoh yang lainnya. Yohanes dalam penglihatannya ketika berada di Pulau Patmos memberikan gambaran mengenai anak manusia yang jelas mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menggunakan majas simile. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Wahyu pasal 1 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus Kristus dalam pengajarannya di hadapan umum terkadang juga menggunakan majas simile. Misalnya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius pasal 10 ayat 16. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Matius pasal 23 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Matius pasal 24 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas pasal 10 ayat 18. Sahabat-sahabat Kristus, majas simile lazim digunakan dalam suatu kalimat untuk membuat gambaran yang lebih menarik dan konkret, sehingga pesan yang terkandung dalam kalimat tersebut menjadi lebih mudah diingat dan dipahami. Selain itu, majas simile juga dapat membantu menyampaikan perasaan atau suasana hati secara lebih mendalam dan emosional. Misalnya, lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Markus pasal 14 ayat 34. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Mazmur pasal 79 ayat 5. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya memang ada cukup banyak majasimile dalam Alkitab. Tetapi terkadang majasimile itu tidak mudah dipahami karena adanya kesenjangan latar belakang bahasa dan budaya. Oleh karena itu penting untuk memahami majasimile dari sudut pandang si pemakai dan bukan dari sudut pandang kita masing-masing sebagai si pembaca atau si pendengar. Misalnya majasimile yang tertulis dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 4 yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Lehermu seperti menara Daud. Majasimile tersebut mungkin tidak mudah dipahami oleh para pembaca Alkitab zaman sekarang yang sama sekali tidak memiliki gambaran tentang menara Daud. Sehingga alih-alih mendapatkan gambaran yang lebih menarik dan konkret mengenai leher yang dimaksud oleh si pemakai, kiasan tersebut justru semakin mengaburkan dan membingungkan si pembaca atau si pendengar. Perlu dipahami bahwa majasimile lehermu seperti menara Daud sejatinya merupakan bagian dari majas-majasimile lainnya yang digunakan oleh mempelai laki-laki untuk memuji kecantikan mempelai perempuan, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung pasal 4 ayat 1-5. Sahabat-sahabat Kristus, majas-majasimile tersebut bisa jadi terdengar asing di telinga kita yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Tetapi bagi para pembaca Yahudi pada zamannya, saya yakin majasimile tersebut pasti berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan, penting untuk memahami majasimile dari sudut pandang si pemakai dan bukan dari sudut pandang kita masing-masing sebagai si pembaca atau si pendengar. Selanjutnya marilah kembali fokus kepada majasimile yang jadi menu sarapan kita hari ini. Lehermu seperti menara Daud. Sampai sekarang di Israel, yaitu di dekat gerbang Jaffa di sisi barat kota tua Yerusalem, memang terdapat sebuah benteng kuno yang disebut Menara Daud yang telah dialihfungsikan menjadi museum dan menjadi bagian penting dari situs sejarah Yerusalem selama ribuan tahun. Pertanyaannya, apakah Menara Daud tersebut sama seperti yang dimaksud oleh penulis Kidung Agung? Hal ini tentu saja tidak dapat dipastikan. Tetapi terlepas dari ketidakpastian tersebut, yang pasti Menara Daud seharusnya memang betul-betul ada di zaman penulis Kidung Agung karena digunakan sebagai kiasan. Berdasarkan gambaran yang diberikan penulis Kidung Agung, dapat dipastikan bahwa Menara Daud pada zaman itu merupakan tempat penyimpanan senjata. Nah, leher perempuan merupakan salah satu bagian tubuh yang dipuja oleh kaum laki-laki dan secara umum melambangkan keindahan. Apalagi jika pada leher tersebut ditambahkan berbagai aksesoris seperti kalung. Oleh karena itu, majasimile lehermu seperti Menara Daud
kemungkinan besar menggambarkan keanggunan yang mengkombinasikan keindahan dengan kekuatan yang jelas terungkap dalam gambaran 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Amin.